semuanya, bertemu lagi kita di acara Ngomen, Ngobrolin Payment bersama saya Sandi. Dan kali ini saya akan ditemani oleh co-host saya yang baru, yaitu Dinda. Terima kasih Mas Anjay. Sama-sama Mbak Dinda, saya Sudah senang melihat mengundang. wajah-wajah segar loh ya. Karena kan sebelumnya mungkin kurang segar mukanya. Jadi kalau sekarang lebih segar lagi nih, makanya Mbak Dinda. Apa kabar Mbak Dinda jadinya? Baik, Mas Anjay gimana kabarnya hari ini? Sangat super sekali kalau saya. Terima kasih. Dah, kali ini Mbak Dinda kita ingin ngebahas tentang topiknya ini terkait UMKM. Wow. Nah, karena kita tahu nih ya, salah satu yang membuat digital ekonomi di Indonesia itu berkembang adalah UMKM. Di pandemi kemarin, itu UMKM itu yang salah satunya yang menjadi penopang dari ekonomi di Indonesia. Nah, kali ini kita ingin menghadirkan narasumber yang sudah ada pengalaman di UMKM itu, Mbak Dinda. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita kenalkan narasumber kita yang hari ini kita undang, yaitu Ibu Sonya Fatmala. Halo, terima kasih. Makasih udah datang, Bu Sonya. Sama-sama. Terima Jauh-jauh kasih. datang ke sini, makasih ya, Bu Sonya. Diimport langsung dari Bandung Barat Yes, ini. iya benar. Nah, ini Ibu Sonya adalah orang yang berpengalaman mendukung UMKM yang terjadi di Bandung Barat. Mungkin kita perlu ngobrol dan bincang-bincang lebih. Betul, terkait kita pengen UMKM tahu ini nih, ya. pengen tahu Bu, dari Ibu kan pengalaman yang di UMKM itu. Sebenarnya kita pengen tahu nih, sebenarnya apa sih yang membuat Ibu tuh pengen UMKM itu jadi berkembang gitu. Terus apa saja sih yang dilakukan oleh Ibu sama ini untuk UMKM-nya, Bu? Iya, jadi kalau ngebahas UMKM nih menarik sekali ya, dan sepertinya ceritanya sebenarnya agak panjang gitu kita. Tapi pertama-tama tentu saya kenapa support sekali dengan UMKM, karena memang pertama tanggung jawab dan juga amanah. Sebagai istri dari kepala daerah itu kita diamanahi sebagai ketua PKK dan juga ketua Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Begitu, dan itu sudah menjadi ex officio di semua istri kepala daerah. Oleh karenanya menjadi ketua PKK dan juga ketua Dekranasda ini ada berbagai bidang yang memang membidangi UMKM terutama di Dekranasda. Dan akhirnya saya mau nggak mau, suka nggak suka harus terjun langsung, karena ketika kita diberikan amanah, kalau saya pasti akan mau semaksimal mungkin gitu. Dan menjadi ketua Dekranasda itu benar-benar mengulik sekali terkait dengan problematika UMKM di dunia nyata gitu ya, yang bukan hanya kita lihat di berita atau kita hanya lihat di media massa atau kita hanya lihat yang enak-enaknya aja, tapi terjun langsung menjadi seorang ketua itu ternyata luar biasa sekali gitu. Dan sudah menjadi ketua Dekranas dan juga ketua PKK ini, akhirnya kita membuat program-program sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi di Bandung Barat ini sebenarnya berbagai macam aneka kerajinan itu ada, mulai dari, nggak berbagai sih ya, tapi sepertinya sebagian besar ya, banyak ragamnya. Ada mulai dari batu, ada bambu, ada mulai fashion, ecoprint, ada mulai pernak-pernik dan lain sebagainya yang kalau kita sebutin satu-satu akan panjang lebar gitu. Tapi ternyata mereka ini mempunyai mempunyai sebuah usaha, tapi banyak yang ternyata susah berkembang gitu. Banyak yang mereka mampu membuat sebuah kerajinan tumbler dari bambu misal, tapi mereka nggak tahu bagaimana cara memasarkan dan lain sebagainya. Oleh karenanya saya pada saat itu menjadi ketua Dekranasda membuat program namanya Ngabaso Urat. Ngabaso Urat, Sunda pisan ya. Tapi bukan ngabaso dalam harfiah yang sebenarnya ya. Ngabaso Urat itu nganjang ka pengrajin barang tesonya untuk Bandung Barat. Gitu. Disingkat ya. Disingkat jadi Ngabaso Urat. Kan kalau orang Sunda tuh senang ya buat inovasi yang namanya disingkat-singkat gitu. Jadi nganjang itu adalah mengunjungi. Jadi kita bersilaturahmi, sehingga saya sebagai ketua tidak hanya menerima laporan data saja. Jadi kadang-kadang kan kalau dari dinas tuh, ini Bu pengrajin kita, nama pengrajinnya ini, tapi laporannya juga kita nggak tahu itu dari tahun berapa dan lain sebagainya gitu. Akhirnya kita mengunjungi pengrajin, kita cari tahu tentang workshop kalian itu seberapa jauh sih, sudah punya alat apa aja sih, terus kalau misalnya dapat proyek atau misalnya orderan banyak itu mereka mampu atau tidak, atau hambatan mereka itu seperti apa. Jadi saya punya dialog langsung dengan pengrajin dengan mengunjungi satu-satu pengrajin itu di setiap kecamatan, di setiap desa di Bandung Barat. Kita pengen tahu nih perannya kalau gitu ya. Kalau begitu dalam peran mendukung itu terjadi Bu, apakah ada peran teknologi dalam mendukung kegiatan itu bisa terjadi?
untuk bisa bermanfaat untuk mereka semua pelaku UMKM ini? Iya, jadi dengan akhirnya mengunjungi mereka satu-satu ini kan kita jadi tahu nih. Dan saya selalu tanya, selama ini jualannya melalui apa begitu? Apakah hanya konvensional saja, mereka menunggu orderan dari tetangga atau menunggu orderan dari pemerintah saja, tapi memang pada akhirnya mereka sudah sebagian besar sebenarnya go digital. Oh gitu. Yes. Okay. Walaupun terkadang ketika saya tanya go digitalnya melalui apa, WhatsApp. Jadi jualnya di status WhatsApp. Oke, sosial media. Sosial media. Tapi kan kita juga tidak boleh memutus semangat mereka begitu bahwa memang ya status WhatsApp pun sekarang sudah bisa kita anggap go digital. Betul. Gitu. Betul. Dan itu sudah tahap awal yang baik untuk mereka mau menggunakan device mereka untuk berjualan melalui digital gitu. Jadi akhirnya kita sudah merangkum bahwa apa sih kesulitan mereka. Ternyata mereka tidak punya networking, mereka tidak tahu caranya bagaimana untuk go digital itu sendiri. Dan pada akhirnya mau nggak mau kita berkolaborasi dengan e-commerce, kita berkolaborasi dengan komunitas-komunitas digital yang memang ada di Bandung Barat, dan itu sangat membantu sekali mereka untuk membuka pikiran mereka untuk berjualan digital. Gitu. Dan ya alhamdulillah dengan akhirnya kita melakukan semacam seminar ya, semacam workshop gitu, alhamdulillah mereka sudah banyak yang akhirnya pelan-pelan naik kelas lah untuk melalui penjualan e-commerce, melalui website, melalui sosial media lainnya. Berarti kalau mendengar ini tidak ada rasa enggan di daerah Bandung Barat untuk mengarah ke platform digital ya? Iya, kayaknya mereka sudah ini ya, familiar ya? Iya, alhamdulillah sih sebenarnya sebagian besar seperti itu ya. Yang memang UMKM mau naik kelas itu rata-rata mereka mau untuk memulai sesuatu hal yang baru. Tapi ya pada akhirnya kita kan nggak bisa memungkiri segala sesuatu itu pasti ada yang berjalan, ada yang tidak berjalan. Yang tidak berjalan pun juga tetap masih ada. Mereka yang tetap memaksa untuk berjualan konvensional, yang mereka merasa berjualan langsung jual beli begitu juga masih ada. Sehingga pada akhirnya pada saat itu di Bandung Barat itu baru terbangun, ini boleh nyebut sebuah brand perusahaan nggak masalah sih kalau yang saya kita sebut IKEA gitu ya, boleh ya? Boleh. Jadi di Bandung Barat itu baru ada IKEA ceritanya. IKEA ini tepatnya persis di Padalarang di Bandung Barat. Dan di situ trafficnya luar biasa sekali karena menarik market dari Jawa Barat itu Purwakarta, dari ke situ semua jemplak ya. Nariknya lumayan banyak dan trafficnya lumayan bagus. Dan pada saat itu saya sama Kang Hengki pada COVID waktu itu dan IKEA baru berdiri itu kita baru menjadi PLT Bupati waktu itu. Sehingga pada saat itu saya langsung semangatnya adalah punya mimpi Dekranasda itu harus bisa berjualan di sana. Akhirnya kita ngobrol, kita negosiasi dan lain sebagainya, dan itu bukan sesuatu hal yang mudah karena manajemen mereka itu internasional. Sehingga ada beberapa fase yang mereka harus laporan dulu ke Swedia dan lain sebagainya untuk kita bisa berjualan internasional gitu. Jadi tapi alhamdulillah akhirnya kita mendapatkan spot gratis di IKEA di tempat yang juga luar biasa strategis sekali, dan spotnya ada 9 booth yang mereka sediakan secara gratis, dan akhirnya UMKM yang tadinya hanya kriya saja bisa berjualan di sana, sekarang produk-produk UMKM makanan juga bisa berjualan di sana secara gratis. Gitu. Jadi untuk mereka yang memang masih konvensional dan merasa sulit untuk go digital, kita arahkan mereka untuk ke sana. Ada tempatnya di sana. Yes, kita memberikan tempat itu di sana. Karena ya pada akhirnya apa yang harus kita lakukan supaya mereka mau tetap berjualan aja itu dulu. Betul. Cuman kan ini musuhnya kalau kita ngelihat nih dari sisi UMKM-nya, memang mungkin mereka memang sudah pengen go digital, tapi mungkin pengetahuan tentang digital mereka berbeda-beda ya. Ada yang memang sudah mahir, ada yang masih baru kenal, bahkan yang dipakai WhatsApp gitu ya. Gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dari pengalamannya Bu Sonia ngelihat ke UMKM, apa sih yang mereka cari dari digital teknologi untuk bisa membantu mereka? Apakah cukup dengan mempublikasikan jualan, atau misalnya mereka juga butuh digital payment-nya, atau ada hal lain sih itu ya, di situ ya? Rasanya mungkin kalau digital payment itu hari ini ya masyarakat
pelaku UMKM itu mereka mau nggak mau akhirnya belajar untuk mengetahui terkait dengan digital payment itu sendiri. Entah itu terkait dengan transfer and banking kah, entah mereka terkait dengan QRIS dari e-commerce kah, dan lain sebagainya. Jadi kalau terkait dengan payment saya rasa masih tidak menjadi sebuah masalah di Bandung Barat untuk pelaku usaha yang memang sudah dalam fase baik ya, gitu. Tapi untuk ibu-ibu rumah tangga banget yang jualannya masih keripik pisang diplastikin gitu, kayaknya memang pada akhirnya ketika mereka jualan konvensional ya pada akhirnya mereka membutuhkan pembiayaan transaksi yang juga konvensional gitu. Sepertinya sesuai dengan apa yang mereka jalani saat ini ketika mereka berjualan di online, ketika mereka sudah masuk ke online rasanya transaksi digital sudah bukan menjadi sebuah masalah. Bahkan ketika kita bazar pun sudah ada sebagian pelaku usaha yang memang sudah mempunyai barcode. Jadi mereka sudah sangat tahu ya penggunaan digital teknologinya ya. Betul, karena di Bandung Barat itu kita sudah ada forum UMKM sehingga mereka itu terus diupdate oleh pemerintah. Mereka itu terus diupdate dan diberikan pendampingan juga terkait dengan masalah transaksi pembayaran itu sendiri. Jadi ada bank-bank yang memang sudah memfasilitasi mereka dan memberikan edukasi terkait dengan pembayaran itu sendiri sih. Tahu nggak Bu, Sonia, kira-kira yang populer di mereka saat ini untuk transaksi digital payment itu apakah QRIS, apakah transfer, atau jangan-jangan mereka sudah melek teknologi, saya terima payment link melalui kartu kredit dan itu ada hal-hal yang itu nggak Bu yang mereka sudah share nggak Bu? Kayaknya sampai saat ini kalau masih banyak terpakai ya transfer ya. Transfer masih dominan ya. Masih dominan transfer. Karena kita sendiri di IKEA itu walaupun ada QRIS, ada transfer juga masih banyak juga yang bayarnya masih konvensional pakai uang sehingga kalau kita sih memberikan kalau kita memberikan pembayaran kepada UMKM itu sendiri sih juga melalui transfer gitu. Untuk kedepannya nih Bu, apa sih yang Ibu Sonia harapkan khusus untuk masa depan UMKM di Indonesia? Apalagi kan Indonesia ini sekarang UMKM itu seperti yang tadi di awal Mas Anjay juga sudah sebutkan, UMKM itu mendukung peningkatan digital ekonomi di Indonesia. Benar. Apa harapan dari Ibu Sonia untuk peningkatan dari UMKM di Indonesia ini? Ya, tentu harapannya UMKM ini bisa terus naik kelas ya gitu. Karena kalau kita lihat pada saat Covid kemarin bahwa pelaku UMKM ini penopang ekonomi negara gitu. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar bisa down tapi mereka tetap bisa terus berjualan karena adanya marketing digital itu sendiri. Itu yang tentunya kita harus terus pertahankan dan kita harus terus melakukan pendampingan sama UMKM di Indonesia bahwa ya mereka harus bisa terus berinovasi, mereka harus bisa terus berkolaborasi, mereka harus bisa terus berkreativitas supaya kesuksesan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Oleh karenanya harapannya kepada para pelaku UMKM untuk bisa terus berkembang, untuk jangan takut rezekinya dimakan sama tetangga. Karena masih banyak banget nih permasalahan UMKM yang ngerasa bahwa kita jualannya sama, kenapa ngikutin jualan saya, apa jualan sama ya. Nggak mau disaingin sama tetangga itu. Ya, itu masih banyak sekali terjadi gitu. Dan akhirnya dia ngerasa tersaingi, ngerasa down, ngerasa akhirnya mengganggu usahanya gitu-gitulah. Makanya hal-hal seperti itu sudah mulai harus open minded lah bahwa rezeki sudah ada masing-masing. Betul. Dan mudah-mudahan pelaku UMKM di Indonesia ini bisa terus berjuang dan tidak hanya terus menjadi usaha mikro tapi kedepannya bisa menjadi pelaku usaha makro yang tentunya bisa menjadi perusahaan besar dan lain sebagainya. Kalau saya lihat sendiri ya, pelaku UMKM ini justru mereka yang semakin maju ini karena mengikuti tren digital. Betul. Payment digital. Betul. Karena kalau saya sendiri sebagai konsumen itu pasti akan beli sesuatu di tempat yang memang mendukung pembayaran digital, gitu. Karena mempermudah saya untuk melakukan pembayaran. Milenial kan seperti itu, ngikutin tren. Betul. Dan penting banget sih mereka go digital itu karena
kalau beli konvensional yang beli hanya tetangga aja, tapi ketika mereka go digital kan Iya. mendekatkan yang jauh. Iya, Yes. betul. Betul, dan itu juga menipiskan dompet, jadi nggak perlu banyak uang cash sih di dompet. Mau Iya, datang benar. masa iya mesti cash dulu gitu. Udah gitu susah kembaliannya lagi Betul. kan. Betul. Aku sekarang pribadi yang akhirnya jarang sekali membawa dompet. Iya, sama, Jadi Bu. kayaknya punya uang cash tuh udah mulai agak jarang ya. Betul, Sekarang betul. transaksi semua udah go digital, udah pakai kris dan Kris. Iya, pengennya kita juga di pihak UMKM Pihak pun sudah UMKM menyediakan sudah opsi gitu ya. tersebut kan. Yes. Jadi dari sisi pembelinya pun sudah punya banyak pilihan kan. Yes. Oke lah, kita cash masih ada, tapi opsi digitalnya lebih baik sih Harus. ada gitu Iya. juga kan makanya. Iya, sudah mulai sih, udah banyak sekali. Kita kalau bazar-bazar bisa kris nggak? Bisa, mereka udah punya krisnya Oh, gitu. oke. Bahkan beberapa yang sudah punya edisi dan lain sebagainya gitu. Apalagi Bandung Barat ini kan terkenal wisatawannya Oh iya, ya. Orang tujuan Jabodetabek wisata. nih paling banyak pasti ke Bandung dulu Iya. setiap weekend. Iya, kita bisa ke Lembang Iya. ya mainnya gitu. Kita di Lembang udah banyak wisata kuliner, banyak wisata untuk yang untuk dari mainan buat anak-anak juga banyak kan. Artinya Kegiatan banyak potensi outdoornya banget banyak. UMKM di Banyak, situ. banyak banget, alhamdulillah. Dan mereka juga, kita berkolaborasi dengan pelaku tempat wisata ya. Jadi kalau main wisata-wisata di Bandung Barat itu rata-rata sudah banyak UMKM yang memang itu dari UMKM Bandung Barat langsung Oh, oke, sendiri. oke. Ini OOT sih Bu, karena saya juga kan ngelihat sekarang ini lagi tren ini isu di mana ada produk yang ternyata diboykot nih. Harusnya itu impact nggak ke UMKM jadi naik? Karena kan artinya ada produk-produk yang tadinya dikonsum, jadi pindah nih alternatifnya. Itu kelihatan nggak sih Bu di UMKM-nya jadi ada peningkatan? Saya rasa impact ya, terutama terkait dengan masalah seperti kayak deterjen Iya, itu. atau alat pembersih rumah tangga Iya. gitu. Karena kebetulan di Bandung Barat sendiri tuh ada pelaku usaha UMKM untuk kayak gitu-gitu tuh ada. Jadi itu sangat berpengaruh sekali ketika mereka tadinya belanja di supermarket, Iya benar. sekarang belanjanya jadi alternatif kan? Iya, jadinya belanjanya ke pelaku usaha lokal gitu, dan itu sangat impact sekali sih. Jadi pada nyari tuh sekarang Jadi pada alternatifnya nyari. apa ya? Dan yang produk lokal kan biasanya memang di UMKM, obligasi semua dan kan itu dia. lebih terpercaya sepertinya ya, Betul, karena memang betul. orang lokal sendiri yang buat gitu. Betul. Dan lumayan impact sih. Oke. Gitu. Aduh enak banget nih Din obrolinnya ya. Dan ternyata Bu Sonya paham banget nih tentang UMKM nih. Aduh, belum lah. Kita masih terus belajar dan terus mencari tahu terkait dengan permasalahan UMKM. Aduh, sayangnya waktunya terbatas nih. Padahal kita Ini. masih mau Iya. bincang-bincang lebih lagi tentang bahas UMKM. Iya, pengen bahas tentang Bandung. Apa aja nih wisata di Bandung Yes. yang udah UMKM yang banyak. Apa mungkin nanti lain kali kita yang main ke Bandung ya? Betul. Boleh dong, nanti kita podcast di Bandung ya. Betul. Kita jajan dulu di UMKM ya. Iya. Nanti kita lihat-lihat di IKEA, di situ ada stand di Kranasda yang kita siapkan untuk pelaku UMKM. Wow. Oke, Keren, terima harus kasih main Bu ke Sonya, sana. kita main di sana. Jadi terima kasih lagi nih Bu Sonya Terima sudah datang, kasih, sudah terima hadir kasih, di Mas sini Andi, jauh-jauh terima kasih, datang Mbak dari Dinda. Bandung. Aduh. Iya. Harusnya kita awal-awal bilangnya damang Bu. Sampurasun. Gitu. Iya, terima kasih ya Bu Sonya sudah Terima hadir hari kasih ini. ya, Mas Menyempatkan Andi, Mbak waktu Dinda. di ngomen kita. Dan sebelumnya juga saya berterima kasih untuk penonton hari ini, viewer kita. Yes. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel YouTube kita. Iya, jangan lupa juga loncengnya diaktifkan. Jadi kalau sudah ada video yang terbaru sudah bisa dapat langsung notifnya gitu. Dan juga jangan lupa sama kalau misalnya kita ingin pengen bisa lebih meriah lagi nih tempatnya. Kalau ada yang ingin memberikan logo ataupun brand, gimana tuh Din? Pengennya Iya, kemana tuh? itu nanti bisa hubungin di bawah sini. Oke. Bisa langsung hubungin kita dan kita akan berikan feedback. Iya, betul. Jadi kita open terhadap semua sponsorship yang ada. Dan untuk bagi viewer jangan lupa di komen supaya kita juga bisa tahu kami ingin melakukan video apa dan terkait tema UMKM apa yang ingin kamu komentari hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, semuanya. Mas Ari dan Mbak Dinda. Terima Iya. kasih. Oke, sampai jumpa lagi di acara komen berikutnya. Oke. Bye.